Sobat UNES, jumpa lagi di podcast UNES bersama saya Bekti yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan mengangkat tema gimana sih caranya kuliah luar negeri secara gratis. Di sini kita juga sudah mengundang narasumber yaitu Bapak Farid Ahmadi, Eskom MKom PhD. Hai Bapak. Halo Mbak Sehat Bekti, ya Pak ya? sehat selalu alhamdulillah, luar biasa. Halo Sobat UNES semuanya, sehat selalu yang ada di seluruh Indonesia. Iya, di sini Bapak Farid ini beliau adalah wakil dekan akademik Fakultas Ilmu Pendidikan, Iya, Fakultas dan Ilmu juga dulu S3 di luar negeri. Di mana itu Bapak? Di luar negeri, tepatnya di kota Wuhan, China. Wah. Kalau kampus saya Central China Normal University, disingkat CCNU. CCNU itu kalau di Indonesia itu IKIP-nya gitu ya. Jadi tepat kalau UNES itu saudara kembar dari CCNU, yaitu universitas yang banyak jurusan pendidikan yang ada di sana. Tahun berapa dulu Pak kuliah di sana? Lulus tahun 2015, masuk 2013. Kebetulan saya termasuk kuliah yang cepat karena S3 saya tempuh 2 tahun 7 bulan. Wow, luar gitu, biasa. Mbak. Itu sama seperti S2 ya. Ya, begitulah. S2 kan 2 tahun ya Pak. Iya. Tahun 2015 berarti sebelum pandemi ya Pak ya. Sebelum pandemi jauh, jadi dulu sangat tidak terbayangkan kalau Wuhan itu ternyata awal ada COVID-19 ya. Jadi kalau berbicara Wuhan itu memang kota yang sangat besar. Kalau saya bilang itu Wuhan itu termasuk second metropolitan city di China gitu setelah Beijing ya. Jadi di sana cukup besar juga kotanya. Jadi kalau beberapa universitas ternama itu banyak berdiri di Wuhan gitu. Jadi kalau kita sering sebut Wuhan itu seperti Jogja di Indonesia gitu, kota pelajar gitu ya. Jadi universitas-universitas bagus-bagus ternama, ada di beberapa Wuhan top rank Chinese University itu ada di kota Wuhan gitu. Dan salah satunya adalah universitas tempat saya kuliah, CCNU itu kalau rankingnya adalah universitas yang terbaik di bidang pendidikan di China sana. Iya, betul Mbak. Oke Pak, sekarang kenapa pilih di Wuhan Pak? Tepatnya di Central China Normal University ya. Oke, ya. Jadi awalnya memang ketika memilih negara itu memang pertama kali awalnya planning saya sih tidak dari awal tidak lantas memilih China di awal gitu ya. Beberapa target universitas sudah ada di benak saya seperti di UK, di US dan seterusnya. Namun seiring perjalannya waktu dengan tes IELTS yang saya ikutin, tes TOEFL yang saya ikutin, ternyata memang level skor di sertifikat IELTS saya hanya bisa di level Asia gitu ya, terutama gitu. Nah, kenapa pilih China yang kebetulan di sana ada ada universitas di bidang pendidikan yang cukup bagus dan sudah punya teman yang alumni di sana, sehingga jalan saya untuk daftar dan dapat LOA di sana lebih cepat gitu Mbak, lebih mudah dan akhirnya saya kuliah di sana dengan beasiswa IDB. Ya, Islamic Development Bank, yang waktu itu dikelola dari UNES karena UNES sudah mendapatkan kontrak untuk dapat beberapa dosen, sekitar 20 dosen UNES yang mendapatkan beasiswa IDB untuk kuliah di seluruh dunia. Nah ini Pak, ini kan tadi Bapak bilang kalau skor IELTS itu menentukan ini lingkupnya Asia, ini lingkupnya luar negeri. Batasannya itu berapa Pak? Itu bisa jadi general ya Pak ya, maksudnya kalau kamu punya IELTS ini kamu nggak bisa nih otomatis ke luar negeri selain Asia gitu. Oke. Jadi sebenarnya patokan utamanya bukan Asia dan luar Asia juga ya. Jadi seperti universitas di Singapura itu beberapa universitas rankingnya tinggi di dunia itu akhirnya IELTS-nya jadi tinggi gitu. Jadi patokannya memang di top rank university ya. Jadi kalau kita seperti tahu universitas di Singapura yang bagus-bagus yang rankingnya tinggi itu juga syarat IELTS-nya tinggi juga gitu. Berarti dilihat dari syarat dari universitasnya juga betul. ya. Jadi dari ranking universitasnya. Oke, bisa diceritakan nggak sih Pak gimana waktu di awal itu Bapak daftar di IDB nih? Kan lewatnya IDB itu Pak, beasiswanya itu gimana Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Oke, IDB itu kalau kita berbicara beasiswa IDB itu ada 2 jalur ya. Jalur yang pertama lewat lembaga masing-masing, jalur yang kedua memang langsung lewat IDB yang berkantor di Jeddah gitu. Jadi waktu itu 2012 ya, UNES kan mendapatkan hibah IDB ya. Itu selain pembangunan gedung-gedung yang ada di UNES ini, terus kemudian ada workshop juga, ada kuota 20 dosen UNES yang masih S2 yang
akan kuliah ke luar negeri disediakan 20 dari IDB yang kemudian sudah kontrak dengan UNES. Nah waktu itu memang prosesnya diseleksi oleh UNES gitu ya. Waktu itu di bawah WR4 diseleksi oleh UNES. Setelah terpilih kemudian kita dipersilahkan untuk mencari kampus di seluruh dunia, bebas mau kemana aja gitu. Setiap kita yang sudah dapat beasiswa IDB diberi kesempatan untuk selama 1 tahun untuk mencari universitas mana yang diinginkan dengan persyaratan-persyaratan yang mengikuti persyaratan yang ada di kampus tersebut kan. Waktu itu saya juga berproses dengan negara UK, US dan seterusnya dengan berbagai syarat yang macam-macam itu. Akhirnya nyantolnya di Cina tuh. Jadi setelah dapat LOA, Letter of Acceptance dari CCNU China, lalu saya ajukan ke UNES untuk bisa diproses dan akhirnya berangkatlah di Cina pada tahun berapa ya? 2013. Waktu itu kami ada 4 dosen UNES yang kuliah di universitas yang sama di CCNU dengan beberapa jurusan yang berbeda-beda selain saya. Oke Pak. Selain IDB Pak, ada apa lagi ya Pak? Kalau Bapak kan di IDB, daftar di IDB dulu nih. Ya. Kemudian setelah itu bebas pilih yang mana pasti diterima gitu. Iya. Nah selain IDB ada lagi Pak? Kalau saya pribadi, oke. Kalau untuk beasiswa S3 dapatnya IDB, lalu selama proses kuliah di sana itu kebetulan ada proyek beasiswa CSC di mana di dalamnya beasiswa yang menaungi riset-riset mahasiswa sana gitu, dan waktu itu saya berproses dengan didampingi oleh supervisor, hanya dapat beasiswa CSC yang memberikan funding untuk melakukan riset dengan seluruh biaya dari pemerintah China. Nah menarik gitu. ini Pak. Sebelum saya tanya-tanya tentang funding dari riset itu, bisa diceritakan nggak Pak sih di awal itu syarat-syarat pendaftaran di IDB-nya? Ada tips trik khusus gitu? Oke, jadi secara umum ini saya tidak hanya berbicara IDB, memang ada 3 syarat utama ketika kita mau mendapatkan kuliah beasiswa luar negeri ya. Syarat yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris, tentunya dibuktikan dengan skor IELTS, skor TOEFL yang tinggi gitu ya. Nah yang kedua, kita harus sudah punya rencana riset gitu, rencana riset yang dituangkan dalam proposal gitu. Nah kalau ada satu profesor di luar negeri dengan universitas tertentu yang bersedia menjadi supervisor kita gitu ya, itu lalu mereka nanti merekomendasikan supervisor tersebut merekomendasikan kita untuk kuliah di tempat beliau mengajar, itu sudah jalan yang kedua untuk bisa dapat beasiswa selain tadi IELTS ya. Jadi kalau IELTS kita udah tinggi tapi kita tidak berusaha untuk mendapatkan supervisor, calon supervisor dengan riset kita, itu juga tidak bisa gitu, hanya mengandalkan IELTS saja. Jadi sobat UNES semuanya yang kepengen kuliah di luar negeri nih setelah lulus sarjana gitu ya, mulailah mungkin barangkali kemampuan bahasa Inggris Anda diasah terus dari sejak semester awal ya. Diasah terus dengan banyak membaca buku bahasa Inggris, kemudian banyak berkomunikasi dengan orang lain, banyak ikut tes-tes ataupun banyak ikut uji coba tes IELTS dan seterusnya, preparation apapun gitu ya. Nah itu setelah tidak harus nunggu lulus kali ya. Jadi ketika proses mahasiswa semester akhir mungkin bisa nyari-nyari supervisor di dunia yang bisa bersedia untuk jadi pembimbingnya nanti kalau kita mau S2 atau S3 gitu ya. Oh gitu, penting jadi, juga ya. Ya, jadi kadang-kadang gambler juga Mbak Bekti. Jadi ketika saya nggak punya nih saya nggak punya kenalan di luar negeri sama sekali, kita coba searching nih. Jadi kita misalkan mau ke Oxford University gitu ya. Kita cari websitenya pasti ketemu deh di Google. Ketemu Oxford University, nanti kita cari fakulti yang sesuai dengan keilmuan kita, yang S1 kita gitu ya. Di situ nanti pasti ada listnya profesor-profesor ya. Jadi tertuang di websitenya gitu. Ada emailnya pasti deh. Kalau orang luar negeri itu sukanya email-emailan. Oh gitu. Lalu kita coba beranikan diri untuk memperkenalkan diri lewat email kepada beliau gitu, komunikasi, ngobrol-ngobrol. Kalau udah ngobrol nanti kita diminta untuk mengirimkan proposal riset gitu, rencana proposal riset ke mereka. Nanti kita coba bikin proposal lalu
kirimkan ke beliau, kemudian ada komunikasi, mungkin ada review, ada saran dan seterusnya ya. Kalau memang dari beliaunya sudah setuju, nanti beliau akan merekomendasikan kita untuk diterima di kampus mereka gitu. Oh gitu. Kalau sudah diterima di kampus mereka kan kita dapat LOA, Letter of Acceptance. Itulah jadi bekal kita untuk mendaftar beasiswa. Sembari mendaftar juga sembari mencari pembimbing ya lebih tepatnya. Iya, karena beberapa universitas sebagian besar meskipun ada 1-2 yang tidak ya. Jadi sebagian besar syarat untuk submission, syarat untuk masuk ke perguruan tinggi harus sudah punya LOA. Harus sudah punya persetujuan dari profesor gitu untuk bisa kuliah di sana. Ada tips trik gak Pak cara berkomunikasi mencari pembimbing itu Pak? Cara berkomunikasi ya. Okay. Apa biasanya kan ya budaya Barat ya dengan Indonesia kan mungkin beda gimana itu Pak? Oke, biasanya yang kita lakukan untuk awal-awal berkomunikasi dengan calon supervisor kita ya kita memperkenalkan diri dulu gitu ya, memperkenalkan saya siapa, saya sedang kuliah di mana, saya punya project apa gitu. Tapi mungkin lebih ke academic identity ya. Jadi identitas kita di kesibukan kita di bidang akademik seperti apa gitu. Bukan kemudian saya suka nyanyi, saya suka jalan-jalan itu awal disampaikan ke supervisor, tidak perlu seperti itu ya. Jadi artinya kita menjual diri dalam tanda petik, menjual diri dari sisi akademik kita seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau supervisor ini orang kok banyak banget risetnya, banyak banget artikelnya gitu ya, bahkan sudah punya Scopus berapa, indeks sudah tinggi. Itu belum sampai kita ngobrolin tentang calon riset kita seperti apa, mereka udah interest dulu ya, udah tertarik dulu. Baru nanti nih komunikasi berikutnya, email-emailan yang kedua, ketiga, baru kita masuk ke poin bahwa sampaikan aja bahwa saya saat ini memang berencana untuk lanjut studi master di universitas tempat profesor kita mengajar gitu ya. Nah, itu baru nanti setelah itu ngobrolin tentang rencana proposal. Gitu. Lalu kita kirimlah proposal ke mereka, kita minta masukan dari beliau, kita minta saran seperti apa perbaikannya. Nanti lama-lama kalau sudah komunikasi baik gitu ya, akhirnya mereka akan mengeluarkan surat rekomendasi. Yang surat rekomendasi ini akan menjadi bekal kuat kita dalam ikut seleksi di perguruan tinggi mereka. Gitu. Nah, proposal riset yang gimana Pak? Ada nggak sih tema-tema khusus yang ini kan skalanya luar negeri, riset kamu harus seperti ini, jangan yang seperti apa yang di Indonesia gitu Pak? Oke. Caranya mungkin gini ya, kita kan kalau di websitenya universitas sana itu pasti satu profesor itu mencantumkan banyak publikasinya gitu. Kalau nggak ketemu di situ kita cari di Google Scholar, di Scopus kan sekarang gampang banget kan gitu ya. Jadi kita lihat nih penelitian beliau seperti apa gitu. Jadi kita akhirnya bisa bikin ide penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian beliau gitu. Mungkin misalkan nih beliau lagi meneliti tentang budaya suatu negara gitu ya. Kita coba tawarkan bahwa saya akan melakukan penelitian yang berkorelasi dengan penelitian Anda, tapi saya nanti akan coba mengambil data di Indonesia. Barangkali ini menjadi sebuah hal yang baru bagi Anda untuk tahu Indonesia seperti apa budayanya. Gitu barangkali kalau itu untuk orang-orang sosial ya, mungkin yang orang-orang bahasa atau sosial. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi menawarkan riset yang juga menguntungkan beliau gitu. Tidak hanya menguntungkan kita, akhirnya nanti bisa connect sehingga jalan untuk mendapatkan rekomendasi akan semakin mulus gitu. Dan saat kuliah bisa juga dapat funding. Iya, nah ini cerita funding nih. Jadi gimana cerita itu, funding Pak? ini saya cukup bersyukur sekali ya, walaupun IDB biasa saya sudah ada anggaran poin-poin untuk riset saya, untuk disertasi saya. Tetapi alhamdulillah karena ketemu profesor yang dia juga sedang punya banyak proyek riset, gitu akhirnya saya dapat funding untuk penelitian saya, baik penelitian disertasi atau pra disertasi. Di sana kan setiap semester kan kita diminta untuk penelitian gitu ya, publikasi ini semuanya alhamdulillah dapat bantuan dari supervisor dengan proyek mereka gitu. Akhirnya jadi saya bisa sedikit berhemat untuk menabung sehingga kalau ini kuliah ke luar negeri benefit yang lain ini ya selain kita dapatkan pulang dapat ijazah juga insya Allah kita punya banyak uang saku. Bukan banyak sih ya dalam tanda petik, jadi tetap bisa saving untuk kehidupan kita setelah kuliah gitu. Berapa Pak? Berapa ya? Dari funding dan juga beasiswa IDB. Pengen tahu banget sih Pak. Kayaknya memang minatnya banyak nih Pak yang ya. luar negeri.
Oke, jadi memang kalau beasiswanya dari lebih besar lagi nih, kalau beasiswanya dari pemerintah sana ini kayaknya. Kalau IDB kan ada standar ya. Jadi kalau IDB itu tergantung dengan kebutuhan di suatu negaranya seperti apa. Bahkan living cost-nya juga kalau IDB itu menyesuaikan dengan living cost LPDP. Gitu, karena itu kan IDB sudah kerjasama dengan UNES di Indonesia yang kemudian living cost-nya menyesuaikan. Kan di pemerintah sudah ada aturan pembagian living cost di suatu negara gitu ya. Jadi living cost di UK sama living cost di China kan beda living cost-nya. Nah itu kalau IDB menyesuaikan dengan living cost dikti atau living cost LPDP di suatu negara tersebut. Tapi kalau misalnya kita dapat beasiswa seperti Fulbright dari Amerika gitu ya, lalu Australian Award dari Australia, itu mereka living cost-nya standarnya standar negara mereka gitu. Jadi asik sekali sebenarnya. Kalau nanti sobat UNES semuanya coba deh banyak searching, googling di website, di beberapa beasiswa di dunia itu banyak sekali di internet gitu, ada list beasiswa seluruh dunia yang dikeluarkan oleh negara masing-masing itu tinggi. Jadi levelnya paling tinggi di antara beasiswa yang dikeluarkan oleh Indonesia sendiri gitu. Belum jawab nih Pak Farid, nominal. Ya, nominal bisa buat beli apa deh Pak? Oke. Jadi paling tidak kalau savingnya, kalau saya hidup di China kan agak 11-12 dengan di Indonesia ya, di Jakarta gitu ya. Jadi beli makan, beli sesuatu gitu agak sama dengan di Indonesia, sehingga paling tidak bisa 50% lah dari living cost tiap bulan itu bisa saya saving gitu. Misalkan living cost-nya 10 juta berarti bisa saving 5 juta gitu. Itu misalkan. Ya lumayan ya. Iya. Misal 5 juta dikalikan selama tadi 3 tahun ya Pak ya. Oke gitu ya. Pulang-pulang bisa wirausaha ya, bisa buka kedai gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya, bisa buat udah beli apa aja Pak dari itu. Oke. Kemudian Pak, kapan seorang akademisi itu harus mempersiapkan diri? Oke, mempersiapkan diri untuk beasiswa ya. Jadi tadi saya udah singgung dikit ya. Jadi kalau sobat UNES yang masih menempuh sarjana ini, kalau kemampuan bahasa Inggris kan bisa diasah setiap saat ya. Jadi tidak harus, ini saya masih semester 2 nih, kalau mau S2 paling masih lama nih. Jadi nanti ajalah belajar bahasa Inggrisnya nanti aja. Enggak, jangan. Kalau belajar bahasa Inggrisnya sejak awal, semakin terasa, semakin lama itu semakin bagus gitu ya. Tapi kalau mempersiapkan cari supervisor tadi, mengajukan proposal riset, cari universitas itu ya paling tidak minimal 1 tahun sebelumnya lah ya. Jadi kalau semester 7 itu baru kita prepare untuk nyari-nyari universitas dan perguruan tinggi atau supervisor yang ada, sehingga kadang-kadang komunikasi dengan profesor itu kan bisa 1 tahun ya. Nanti pas ketika kita sudah lulus sarjana, ada profesor yang sudah memberi rekomendasi, nanti ada juga beasiswa LPDP, IDP dan lain sebagainya. Pas nanti ketika udah lulus, kita pas mulai submit ya, mulai apply, lalu jalanlah gitu. Berarti tetap utama itu yang paling penting dipersiapkan adalah bahasa Inggrisnya ya Pak ya, sama cari supervisor. Iya, betul. Berarti gitu. Risetnya juga yang harus dicari ya Pak ya. Iya, betul. Oke, kemudian Pak, tips trik supaya lolos dalam beasiswa luar negeri Pak? Ya itu tadi ya. Bahasa Inggris, ya bahasa Inggris tetap. Nanti kalau sudah biasanya ada wawancara juga ya, wawancara interview lewat online gitu, lewat Skype atau apa itu. Paling tidak penguasaan keilmuan ya. Jadi kadang-kadang yang mewawancarai itu bukan dari kepegawaian atau bukan dari panitia pendaftaran, tapi langsung dari kalau di sini Kaprodi misalkan ya, atau pengelola di sana yang dia mengorek tentang keilmuan kita. Jadi ketika kita membuat riset gitu ya, jangan sampai kita tidak menguasai ya, karena ketika interview nanti akan banyak disinggung riset yang akan dilakukan seperti apa gitu ya. Kalau diwawancari berarti harus siap dengan penguasaan riset yang akan kita lakukan gitu. Apalagi kalau S2-nya by research ya, kayak seperti di UK itu Hull University, teman saya itu ada yang kuliah by research cuma 1 tahun ya, sehingga ketika masuk semester 1 kan nggak ada kuliah, langsung riset, sehingga di awal interviewnya, seleksinya lebih utamanya ke penelitiannya gitu, untuk riset di tesisnya gitu ya. Nah itu makanya penguasaan terhadap penelitian risetnya kita juga harus dikuatkan gitu. Nah terkait bahasa Bapak kan di Cina nih, perlu nggak sih kita juga harus bisa bahasa sana? Ya, oke, jadi ini pengalaman yang agak
lucu buat saya gitu ya. Jadi Gimana, waktu Pak? itu kan karena saya masuk ke UNES dengan memilih masuk ke CCNU dengan memilih international class gitu ya. Jadi tidak membayangkan kalau ternyata bahasa lokal juga penting gitu ya di sana. Jadi saya prepare-nya hanya bahasa Inggris, tidak prepare bahasa Mandarin sama sekali. Ketika masuk sana gitu, staff-staff bandara, pegawai-pegawai yang ada di kampus gitu ya, di driver taxi, pegawai-pegawai toko itu jarang yang bisa bahasa Inggris gitu, sehingga agak mengalami banyak kesulitan ketika saya berada di luar kampus untuk kebutuhan ya. Jadi mau pesan makan aja harus cuma tunjuk-tunjuk gambar aja tuh Nggak bisanya. ada Sedangkan guide dari sana Bapak, dari universitasnya gitu? awalnya nggak ada ya, awalnya kalau awal-awal nggak ada, tapi semakin lama mungkin 1 bulan 2 bulan saya mulai kenal dengan mahasiswa sana, mulai kenal dengan teman sekelas, akhirnya pergi-pergi selalu Bareng. didampingi bareng dengan local student gitu yang bisa banyak membantu saya dalam bahasa Mandarin. Tapi kemudian 1 tahun lah ya, 1 tahun itu otodidak, itu hanya kehidupan sehari-hari, mau kemana mau apa itu bisalah bahasa Mandarin gitu. Oke. Pernah nggak sih Pak ada sisi minder, insecure gitu berdampingan dengan mahasiswa luar negeri di sana Pak? Oh gitu ya. Oke, jadi kalau awalnya saya sebelum berangkat itu kan bayangan saya memang saya tidak banyak tahu dulu kalau nanti saya di sana ketemu dengan mahasiswa seluruh dunia gitu ya. Karena yang setahu saya awalnya, karena saya ke Cina paling nanti saya banyak ketemunya orang Cina gitu. Kalau orang Cina kan masih Asia ya, bahkan mungkin tingginya lebih di bawah saya semua itu. Jadi saya nggak terlalu minder, tapi ketika ternyata di sana ada program international student di mana seluruh orang-orang sedunia itu dapat beasiswa pemerintah Cina untuk belajar bahasa Mandarin setahun di sana ya. Dan kemudian saya masuk di dormitory international student gitu, akhirnya ketemu dengan orang Amerika, orang UK, orang kulit hitam dan seterusnya, orang Arab juga banyak ya, sedikit minder. Untungnya saya fisiknya juga tidak jauh berbeda dengan mereka gitu ya. Jadi akhirnya keminderan physically sih tidak hanya mungkin keminderan bahasa juga, karena mereka British, UK gitu ya, yang American banget. Akhirnya kadang-kadang dengan bahasa saya yang mungkin Javanese English ya, orang Jawa gitu ya, akhirnya ya hal-hal seperti itu kadang-kadang muncul. Nah kedua, setelah lambat laun ketemu di sana, kita banyak pertukaran budaya gitu ya, banyak culture exchange gitu, akhirnya kita banyak kenal dengan berbagai mahasiswa di berbagai negara, itu malah akhirnya enjoy gitu, seneng gitu ya, banyak jalan dengan orang-orang di luar negeri, dengan orang-orang Cina juga. Dan satu hal yang saya rasakan bahwa ketika saya di Indonesia itu kan, ini mohon maaf banget, saya kalau di Indonesia mungkin karena keterbatasan saya itu, saya kadang-kadang kalau pas kuliah S1 dulu tidak banyak kumpul dengan orang-orang Chinese ya. Jadi saya merasa apakah orang-orang Chinese tidak mau ya berbaur dengan orang Jawa gitu. Jadi sempat kekhawatiran seperti itu ketika saya di Cina, nanti apakah saya akan punya teman di Cina, apakah saya akan dibantu orang-orang Cina gitu ya. Ternyata sangat berkebalikan. Jadi begitu di sana tuh orang-orang Cina sana asli itu justru senang banget dengan kedatangan dan kenal dengan teman orang luar negerinya dari sana gitu, senang banget. Justru kebaikan-kebaikan, bantuan-bantuan dari mereka, termasuk dari supervisor saya yang sudah menganggap seperti keluarga, itu juga sangat terasa sekali. Sehingga tadinya mindset saya tidak bisa berbaur dan tidak bisa punya teman orang Chinese, akhirnya justru terbalik gitu ya. Di sana justru banyak orang-orang Cina yang sangat friendly dan sangat membantu saya dalam proses perkuliahan di sana. Oke Bapak. Gitu Mbak Bekti. Iya Bapak, sebenarnya saya ingin bertanya lebih banyak, tapi sepertinya butuh waktu 1 hari 1 malam ini. Iya, saya sangat menarik ya Bapak ya. Tapi apalah daya, durasi yang harus memisahkan kita. Betul. Ada pesan terakhir Bapak untuk Sobat UNES? Silakan. Pesan terakhir untuk ini ya, podcast ini ya. Jadi jadi Mas Sobat UNES semuanya, kalau dari awal Anda pengen kuliah ke luar negeri gitu ya, saya tidak berkata kuliah ke luar negeri lebih baik sekali dengan kuliah di Indonesia gitu, tidak. Tapi bagi kalian yang memang pengen punya pengalaman lebih untuk bisa kuliah ke luar negeri itu dengan berbagai budaya yang di sana, ya persiapkan sedini mungkin kemampuan bahasa dan ilmu pengetahuan yang Anda miliki harus lebih luas, terutama sekali dalam merancang riset penelitian yang akan diusulkan nanti ketika kuliah di luar negeri gitu. Jadi kalau punya cita-cita seperti itu, kuatkan, tekadkan hati untuk
bisa kuliah ke luar negeri. Oke, Gitu terima sepertinya, Mbak Bekti. kasih Bapak Farid sudah berkenan hadir di sini. Iya. Bagi Sobat UNES, jangan lupa ikuti terus channel YouTube Podcast UNES dan juga kita ada di Spotify. Baik, saya Bekti mohon undur diri dan juga Bapak. Saya Pak Farid. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.